Pernah nggak sih kalian dengar ada yang bilang kalau misalnya begadang itu bisa bikin kalian susah tambah tinggi? Nah loh, kira-kira itu mitos atau fakta nih teman-teman? Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama teman-teman semua, karena ini masih edisi kaget sih. Jadi pada tanggal 13 September itu yang subscribe channel aku baru ada 1000. Terus ternyata seminggu kemudian, tepatnya tanggal 20 September, itu ternyata ada 10.000 teman-teman. Wow, itu banyak sekali, terima kasih banyak. Dan per hari ini ketika video ini dibuat itu ada 17.000 subscribers di channel ini. Terima kasih banyak karena kalian ikut bantu memperlihatkan kalau konten edukasi di YouTube juga bisa kok berkembang teman-teman. Makasih banget, semoga kedepannya aku bisa terus berbagi sama kalian info-info dan ilmu-ilmu yang valid tentunya dan bisa berguna untuk kalian semua. Nah, di video kali ini karena banyak banget nih yang nanya, ada yang nanya di kolom komentar YouTube, ada juga yang tanya di DM Instagram tentang sebenarnya kalau misalnya begadang di masa pertumbuhan itu benar nggak sih bisa mengganggu pertambahan tinggi badan? Dan jawabannya adalah bisa teman-teman. Jadi itu bukan mitos, tapi itu adalah fakta. Nah, penjelasannya adalah ini terkait dengan yang namanya growth hormone. Jadi ada hormon pertumbuhan kan di dalam tubuh kita. Nah, growth hormone ini disekresinya nggak stabil sepanjang hari. Jadi ada masa-masa di mana dia akan dikeluarkan secara lebih banyak. Nah, ketika dikeluarkan lebih banyak, pemicunya itu ada dua. Yang pertama adalah olahraga yang spesifik, dan yang kedua adalah tidur teman-teman. Jadi tidur itu sangat-sangat penting. Kita nggak akan bahas dulu tentang olahraga, tapi kita akan bahas lebih detail terkait dengan tidur. Gimana sih caranya tidur itu bisa memicu hormon pertumbuhan. Jadi tidur di sini bukan sembarang tidur teman-teman. Jadi growth hormone itu akan dikeluarkan ketika tidurnya itu pada fase tertentu. Nah, makanya kalian juga perlu tahu nih, sebenarnya tidur itu fasenya ada berapa sih? Perlu dipahami kalau kita tidur itu ada dua fase tidur teman-teman. Jadi ada fase REM dan ada fase NREM. Dimana fase REM itu kepanjangannya adalah Rapid Eye Movement, dimana kita memang tidur, tapi pergerakan gelombang otak kita masih aktif teman-teman. Dan ada fase yang kedua, yaitu fase NREM atau Non-Rapid Eye Movement, dimana disitu lebih deep. Kalau misalnya ada yang pernah sebut-sebut deep sleep, maka itu maksudnya adalah NREM ini teman-teman. Dan NREM ini terdiri dari 4 stage, yaitu stage 1 sampai stage 4. Kita nggak akan terlalu dalam sih mengulik ini, kita hanya akan berbicara sedikit aja terkait dengan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Jadi sekresi atau pengeluaran growth hormone itu meningkat bukan ketika tidur pada fase REM teman-teman, tetapi tidur pada fase deep sleep, yaitu pada fase NREM di stage 2 sampai stage 4. Sehingga kalau misalnya kita tidur nih, apalagi dalam masa pertumbuhan yang pengen banget bisa tinggi, pengen banget growth hormonnya itu normal, tidak menurun, maka yang harus dilakukan adalah kalian harus menjaga kualitas tidur kalian setiap malam. Jadi kalau misalnya kalian tidurnya tuh nggak nyenyak, terus akhirnya tidak bisa menjaga kualitas tidurnya, terus akhirnya jadinya ketika fase NREM ini terganggu, maka nanti juga untuk sekresi daripada growth hormone ini memungkinkan untuk terganggu. Sehingga penting banget teman-teman untuk menjaga kualitas tidur kalian. Nah, kalau misalnya pakai waktu, fase REM itu biasanya ketika 5-30 menit ketika kalian mulai tidur nih. Nah, di situ setelah melalui fase REM, maka akan mulai masuk ke fase NREM atau Non-Rapid Eye Movement. Dan di situ kalian akan mulai meningkat untuk sekresi growth hormonnya. Dan ini adalah fase-fase penting di mana growth hormone kalian disekresi teman-teman. Jadi harus banget nih untuk menjaga fase tidur ini di fase NREM, tepatnya di stage 2 dan stage 4. Dan ada juga teori yang mengatakan kalau growth hormone itu akan meningkat selama 2 jam pertama ketika deep sleep. Nah, deep sleep itu maksudnya NREM yang tadi ya. Sehingga kalian benar-benar, pokoknya sekarang yang sedang dalam masa pertumbuhan, yang pengen tinggi nih teman-teman, kalian benar-benar harus menjaga kualitas tidur kalian. Jangan sering begadang teman-teman, karena takutnya nanti terganggu ya. Bukan cuma untuk sekresi growth hormonnya aja sih yang terganggu, tapi juga untuk yang lain-lain juga bisa terganggu. Karena tidur itu erat banget kaitannya dengan kesehatan tubuh kita teman-teman. Jadi memang harus menjaga untuk kualitas tidurnya tetap baik. Dan kalau
kalau bisa jangan begadang teman-teman. Kalian juga harus perhatiin nih teman-teman, ketika kalian udah mulai tidur, ketika jam 9 malam nih ceritanya kalian udah mau tidur, tapi kalian di tempat tidur pegang HP, terus akhirnya kalian nge-scroll scroll entah apa, entah YouTube, entah Instagram, terus tiba-tiba udah jam 12 malam. Dan ini case-nya banyak banget terjadi di antara teman-teman yang masih remaja, sehingga memang harus disiplin, harus ketat. Kalau misalnya kalian emang mau jaga pola tidur kalian, sebisa mungkin ketika di kasur jangan pegang HP teman-teman. Kalau misalnya memang mau bisa tidurnya lebih cepat dan gak jadi lupa waktu karena keasikan nge-scroll gitu teman-teman. Oke, jadi sekarang kita udah sama-sama tahu ya kalau misalnya begadang itu memang bisa menghambat pertumbuhan karena hormon pertumbuhan atau growth hormone di dalam tubuh kita kalau misalnya begadang itu sekresinya bisa terganggu teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna teman-teman. Kalian juga untuk saat ini jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan. Kalau misalnya memang terpaksa harus keluar, harus selalu menggunakan masker dan kalian juga harus selalu jaga jarak. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye!